Mesin perang TNI di era Prabowo semakin canggih dan ditakuti dunia. Tentara Nasional Indonesia secara aktif melaksanakan program modernisasi alutsista untuk meningkatkan kemampuan pertahanan. Akuisisi berbagai mesin perang baru mulai dari pesawat tempur, kapal perang hingga sistem pertahanan udara dan rudal terus dilakukan. Dalam upaya modernisasi, TNI juga berfokus pada peningkatan penggunaan produk dalam negeri atau P3DN. Hal ini bertujuan untuk mendukung kemandirian pertahanan dan mengurangi ketergantungan pada impor. Namun, tantangan tetap ada, terutama dalam hal teknologi dan inovasi yang dilakukan untuk menghasilkan alutsista yang kompetitif. TNI memperoleh alutsista dari berbagai sumber, baik dari produksi dalam negeri maupun impor. Negara-negara seperti Brasil, Korea Selatan, Swiss, Rusia, Italia, Amerika Serikat, dan Cina menjadi mitra penting dalam pengadaan alutsista. Meskipun demikian, TNI berupaya untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri demi mencapai kemandirian pertahanan yang lebih baik. Namun, untuk mencapai kemandirian tersebut dibutuhkan investasi yang signifikan dalam penelitian dan pengembangan. Keberagaman ini menunjukkan bahwa TNI tidak hanya mengandalkan satu jenis alutsista, tetapi berusaha untuk menciptakan kekuatan yang seimbang dan mampu beradaptasi dengan berbagai situasi. Pemerintah menetapkan alokasi anggaran pertahanan dalam RAPBN 2026 sebesar 335,2 triliun, melonjak dari Outlook 2025 yang sebesar 247,5 triliun rupiah. Kenaikan signifikan ini menandai komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat sistem pertahanan Indonesia. Tambahan anggaran tersebut sejalan dengan banyaknya alat utama sistem senjata yang akan tiba pada 2026 untuk memperkuat TNI. Tidak hanya untuk biaya pengadaan, anggaran tambahan juga diperlukan untuk mempersiapkan personil, operasional, dan pemeliharaan alutsista baru agar siap digunakan secara optimal. Langkah ini menjadi bagian dari 8 prioritas kebijakan belanja negara 2026, salah satunya penguatan sistem pertahanan dan keamanan melalui modernisasi alutsista. Salah satunya alutsista TNI canggih yang baru datang adalah pesawat Airbus A400M buatan Spanyol. Pesawat militer raksasa ini mempunyai kapasitas maksimal untuk mengangkut beban hingga 37 ton. Pesawat A400M ini mempunyai jarak tempuh yang lebih jauh dibandingkan dengan pesawat angkut berukuran sedang. Selain pesawat Airbus A400M, mesin perang yang hadir lainnya untuk menjaga langit Nusantara adalah jet tempur Rafale buatan Dassault Aviation Perancis yang direncanakan akan menambah kekuatan pertahanan udara tanah air pada 2026. Sebelumnya, Kementerian Pertahanan telah menyepakati pembelian 42 unit jet tempur Dassault Rafale dalam kontrak senilai 8,1 miliar US dollar, termasuk pengadaan senjata dan dukungan logistik. Pengiriman jet tempur generasi 4,5 ini ke Indonesia akan dimulai awal tahun 2026, yang sekaligus modernisasi pesawat tempur TNI Angkatan Udara untuk kesiapan pertahanan udara nasional. Komitmen Prabowo perkuat pertahanan. 1 tahun kinerja Kabinet Merah Putih di sektor pertahanan patut diberikan apresiasi yang tinggi kepada Presiden Prabowo Subianto atas keberhasilannya membangun sistem pertahanan negara yang semakin tangguh, modern, dan disegani di dunia internasional. Capaian ini bukan sekedar hasil dari pengadaan alutsista baru, tapi juga refleksi dari visi strategis bahwa pertahanan bukan semata alat perang, melainkan instrumen diplomasi dan posisi tawar Indonesia di percaturan geopolitik global. Kebijakan pertahanan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo menunjukkan orientasi yang sejalan dengan teori klasikal realism, di mana kekuatan negara tidak hanya diukur dari kemampuan militernya, tapi juga dari kemandirian strategis dan kemampuan menjaga stabilitas kawasan. Dalam konteks Indonesia sebagai negara kepulauan dengan posisi geostrategis di antara 2 benua dan 2 samudera. Arah kebijakan ini menjadi relevan dan visioner. Presiden Prabowo menegaskan pendekatan geostrategic determinism, yakni membangun kekuatan internal tanpa ketergantungan pada aliansi asing. Langkah-langkah konkret yang telah dilakukan mencakup modernisasi alutsista, penguatan komponen cadangan pertahanan rakyat, revitalisasi industri pertahanan nasional, hingga penerapan diplomasi pertahanan aktif. Cerminan diplomasi pertahanan Indonesia yang kuat tampak dari peran aktif dalam misi perdamaian dan bantuan kemanusiaan internasional, termasuk di kawasan Timur Tengah antara Palestina dan Israel. Pendekatan komprehensif ini menunjukkan bahwa pertahanan juga diarahkan sebagai instrumen kesejahteraan nasional, menopang ketahanan pangan, energi, lingkungan, teknologi, dan sektor kesehatan.
Selain itu, berbagai kerjasama strategis seperti pengadaan Rafale dari Prancis, J-10 Chengdu dari Tiongkok, dan Kan dari Turki, disertai transfer teknologi dan knowledge sharing, menandai langkah besar menuju kemandirian industri pertahanan. Indonesia kini tidak lagi sekedar menjadi pasar bagi negara adidaya, melainkan mitra sejajar dalam membangun kekuatan pertahanan yang mandiri, kokoh, dan berdaulat. Menilik setahun kinerja Kabinet Sektor Pertahanan, kita patut apresiasi kinerja Presiden Prabowo dalam membangun pertahanan negara yang semakin tangguh dan semakin disegani dari dunia internasional. Kenapa? Banyak sekali kebijakan-kebijakan modernisasi alutsista maupun dalam penguatan komponen pertahanan dengan sistem pertahanan semesta. Ini menunjukkan bahwa Presiden Prabowo bahwa pertahanan bukan semata sebagai alat perang, tetapi alat diplomasi dan bargaining posisi geopolitik global. Dan ini sejalan dengan aliran Clausewitzian realisme. Nah, apalagi Indonesia sebagai negara kepulauan ataupun negara kemaritiman dengan posisi strategis diapit oleh dua benua dan dua samudra dan memiliki sejarah panjang eskalasi politik dan pemberontakan. Ini tentunya hal wajar bagaimana Indonesia membangun pertahanannya itu menjadi lebih kokoh dan lebih kuat. Nah, kita tahu bahwa dari sinilah Presiden Prabowo menunjukkan bahwa geostrategik dalam bidang pertahanan ini bersifat geostrategik determinisme. Apa itu? Kita tidak bergantung lagi oleh aliansi, tetapi kuat secara internal di dalam negeri. Banyak hal yang bisa dilakukan, yang telah dilakukan, seperti modernisasi alutsista, penguatan cadangan pertahanan rakyat, revitalisasi industri pertahanan, hingga diplomasi pertahanan aktif. Dan itu ditunjukkan pada keterlibatan Indonesia dalam perdamaian di Timur Tengah antara Gaza atau Palestina dengan Israel dalam belakangan ini, dan juga bantuan kemanusiaan internasional. Ini adalah menunjukkan diplomasi internasional yang kokoh yang dibangun oleh Indonesia. Lalu strateginya itu adalah bagaimana kemandirian dan keberlanjutan, di mana pertahanan itu sebagai alat untuk kesejahteraan, dan itu jelas dibangun secara komprehensif bahwa sinergisitas pertahanan dalam mensupport ketahanan pangan, ketahanan energi, lalu lingkungan, teknologi, serta sektor kesehatan. Nah, ini jelas dibangun oleh Presiden. Dan pengadaan alutsista maupun transfer teknologi pertahanan dari berbagai negara, seperti pengadaan Rafale, J-10 Chengdu dari Tiongkok, Kan dari Turki, dan lainnya. Ini menunjukkan bahwa pertahanan Indonesia bukan hanya tergantung oleh negara-negara adidaya, tetapi Indonesia ingin menunjukkan bahwa berbagai alutsista yang bersumber dari berbagai mancanegara ini, dan ada transfer knowledge, kita akan membangun sektor pertahanan yang lebih kuat, yang lebih kokoh, dan tidak didikte oleh negara-negara adidaya. Akankah Indonesia kembali menjadi macan Asia? Kita tunggu saja.